Cerita dikanjut di mana Xiaoyan terjatuh dalam ilusi mimpi buruk. Sun Er dihabisi di hadapan Xiaoyan oleh sosok yang menyerupai Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan juga tertekan kuat ke tanah oleh kekuatan yang tak terlihat. Tulang-tulang di sekujur badan seolah tertanam ke permukaan dingin. Kelapa Xiaoyan tidak mampu terangkat sedikit pun, bahkan untuk menarik napas pun terasa berat. Di hadapan Xiaoyan, pandangan dipenuhi dengan warna merah yang menyengat bercampur air mata yang terus mengalir tanpa henti. Wajah Sun Er yang pucat terpantul jelas di mata Xiaoyan. Leher Sun Er tertekuk dalam sudut yang tidak wajar, darah terus mengalir dari mulut Sun Er dan membasahi dadanya. Mata Sun Er terbuka lebar namun tidak lagi memancarkan kehidupan. Tubuh Sun Er tergeletak tepat di depan wajah Xiaoyan. Posisinya begitu dekat hingga Xiaoyan dapat merasakan hawa dingin dari darah yang menggenang. Raungan Xiaoyan pecah namun suara tersebut tidak pernah benar-benar keluar. Tenggorokan Xiaoyan seperti dicekik, hanya getaran sakit yang tersisa di dada Xiaoyan. Sebuah suara retakan kembali terdengar, tajam dan kering menembus kesadaran Xiaoyan. Sosok tubuh lain jatuh ke dalam genangan darah dengan keras. Wajah cantik Cailin terhempas ke tanah hampir bersentuhan dengan wajah Xiaoyan. Rambut Cailin yang biasanya terikat rapih kini terurai bercampur darah dan debu. Mata Cailin terpejam, napas Cailin telah berhenti dan tubuh Cailin tidak lagi memberi respons apapun. Hati Xiaoyan runtuh sepenuhnya dan tenggorokan Xiaoyan terasa robek. Darah menyembur keluar dari mulut Xiaoyan dan jatuh ke tanah. Dua orang yang paling berharga bagi Xiaoyan telah berbaring tak bernyawa di hadapan Xiaoyan. Sementara Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terikat tanpa daya. Kesadaran Xiaoyan terguncang hebat, pandangannya bergetar dan dunia di sekelilingnya seolah runtuh perlahan. Rasa sakit itu bukan hanya sekedar fisik. Pemandangan yang tersaji di depan mata menghancurkan pertahanan batin Xiaoyan. Jalan perlindungan yang selama ini Xiaoyan yakini terasa hampa dan rapuh. Xiaoyan merasakan kebencian, keputusasaan, dan ketidakberdayaan bercampur menjadi satu menghantam pikiran tanpa henti. Kekuatan yang menekan Xiaoyan tidak memberi celah sedikit pun. Xiaoyan ingin mengetahui siapa pelaku di balik semua ini dan ingin memahami alasan di balik pembantaian orang-orang yang Xiaoyan cintai. Dalam kegilaan yang mendidih, Xiaoyan bahkan rela menukar nyawanya sendiri jika itu bisa mengembalikan mereka. Namun pemandangan itu tidak berhenti. Satu persatu sosok lain jatuh ke tanah, darah menyebar ke seluruh Xiao Mansion. Dinding, lantai, dan udara dipenuhi dengan bau besi yang menyengat. Kebencian meresap ke setiap sudut seolah tempat itu sendiri ikut menjerit. Xiaoyan terus meraung dalam keputusasaan, tetapi tubuh Xiaoyan tetap terikat. Rasa sakit di dadanya semakin kuat seakan jantung Xiaoyan diperas hingga hancur. Kesadaran Xiaoyan tetap terjaga, tidak diberi kesempatan pingsan ataupun mokat. Pikiran Xiaoyan dipenuhi dengan pertanyaan yang tidak terjawab. Mengapa semua ini terjadi dan mengapa Xiaoyan harus menyaksikannya tanpa mampu berbuat apa-apa? Perasaan terjebak dalam penderitaan tanpa akhir hampir menghancurkan kewarasan Xiaoyan. Di tengah kekacauan itu, sebuah tawa aneh bergema dari arah peti mati emas. Suara tersebut penuh dengan kesenangan dan ejekan, seolah penderitaan Xiaoyan adalah hiburan. Pemilik suara itu menikmati kehancuran batin Xiaoyan dan yakin bahwa selama Xiaoyan tidak mokat, segalanya masih berada dalam batas yang dapat diterima. Xiaoyan pun mendengar suara itu dengan jelas. Nada suara tersebut terasa familiar, namun kesadaran Xiaoyan yang terpecah membuat Xiaoyan tidak mampu mengingat asal-usulnya. Segala sesuatu terasa terlalu nyata untuk dianggap sebagai ilusi atau mimpi. Sementara itu, sosok Xiaoyan lain muncul di hadapan Xiaoyan, wajahnya tanpa ekspresi, tubuhnya kaku seperti boneka. Sosok itu mendekat perlahan, membawa tekanan yang semakin berat. Xiaoyan berjuang untuk bernafas, air mata dan darah bercampur di wajah Xiaoyan tanpa bisa dibedakan lagi. Sebuah kaki seketika lanjut menginjak telapak Xiaoyan dengan kejam. Tekanan itu datang berulang kali, menghantam dan menekan tanpa ampun. Setiap injakan membuat kesadaran Xiaoyan semakin terpuruk, namun penderitaan tersebut tidak pernah benar-benar berakhir. Penderitaan itu terus berlanjut di tengah genangan darah dan kehancuran yang menyelimuti Xiao Mansion.
Sejak mulai menapaki jalan kultivasi, Xiaoyan belum pernah mengalami penghinaan seperti ini. Namun perasaan itu tidak lagi menjadi pusat perhatian Xiaoyan. Pandangan Xiaoyan tertuju pada orang-orang yang tergeletak di genangan darah, tubuh-tubuh tak bernyawa yang memancarkan aura kematian pekat seolah mengejek keberadaannya yang masih bertahan. Pada saat itu, sebuah niat membunuh yang dingin dan teredam menekan ruang di sekitarnya. Sumbernya jelas, yakni seseorang yang sedang meluapkan keinginannya untuk mengakhiri hidup Xiaoyan tanpa keraguan. Tekanan tersebut juga tiba-tiba mulai meledak. Xiaoyan merasakan kelapa Xiaoyan diremukan oleh kekuatan tak terlihat lalu hancur berkeping-keping. Rasa sakit itu begitu nyata sehingga seolah tubuh dan jiwa Xiaoyan seketika terpisah. Akan tetapi kesadaran Xiaoyan tidak tenggelam dalam kegelapan. Sebaliknya, Xiaoyan merasakan sensasi jatuh dari tebing curam, perasaan tanpa bobot menyelimuti seluruh keberadaannya. Dalam sekejap, lingkungan di sekeliling Xiaoyan juga berubah drastis. Xiaoyan mendapati dirinya berada di jantung benua Doqi, tempat yang syarat dengan aura kuat dan sejarah berdarah. Belum sempat Xiaoyan memahami apa yang terjadi, Hun Tiandi muncul di hadapan Xiaoyan. Sosok itu memancarkan niat membunuh murni, menyatakan dengan tindakannya bahwa hidup Xiaoyan harus berakhir di tempat itu. Pedang panjang berwarna merah darah menusuk lurus ke jantung Xiaoyan tanpa memberi kesempatan untuk menghindar. Darah muncrat dari mulut Xiaoyan, penglihatan Xiaoyan kabur dan dunia kembali tenggelam dalam kegelapan. Ketika penglihatan Xiaoyan perlahan pulih, lingkungan juga kembali berubah. Xiaoyan kini berada di turnamen 10.000 alam di bintang Hongmeng. Medan pertempuran penuh dengan kehancuran, sementara Chuling melancarkan serangan telapak tangan yang mengandung kekuatan mengerikan. Kekuatannya benar-benar hampir memusnahkan seluruh tim Fearless. Pertempuran itu telah menguras Xiaoyan bukan hanya secara fisik tetapi juga secara mental. Hal ini meninggalkan kelelahan mendalam yang sulit untuk digambarkan. Dalam kondisi nyaris tak mampu berdiri, Xiaoyan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tubuh Xiaoyan terhuyung dan napas Xiaoyan terasa kacau. Pada saat itulah Jin Wuye muncul di hadapan Xiaoyan dan tanpa belas kasihan, Jin Wuye berkata bahwa Xiaoyan hanyalah mangsa. Tangan Jin Wuye seketika menembus dada Xiaoyan, mencengkeram jantungnya dan merobeknya keluar. Dengan kegilaan yang terpancar dari ekspresinya, Jin Wuye menghancurkan jantung itu seolah ingin memastikan tidak ada kemungkinan hidup Xiaoyan yang tersisa. Adegan-adegan krisis hidup dan mokat yang pernah dilewati Xiaoyan kini terulang kembali satu persatu. Semua rasa sakit, ketakutan, dan keputusasaan kembali menghantam tanpa jeda. Tubuh dan jiwa Xiaoyan terasa terkuras habis, berada dalam keadaan yang bukan sepenuhnya hidup tetapi juga belum benar-benar mokat. Xiaoyan terjebak dalam siklus kematian yang tidak berujung. Keberadaannya bagaikan sehelai daun yang terseret pusaran air deras, berputar tanpa arah, tanpa kemampuan untuk mengendalikan diri atau meloloskan diri. Kesadaran Xiaoyan perlahan tenggelam dalam siklus itu dan mendekati kehancuran total. Dalam tekanan ekstrim semacam ini, hampir tidak ada makhluk hidup yang mampu mempertahankan ketenangan atau berpikir jernih. Xiaoyan juga pada saat ini tidak terkecuali. Pikiran Xiaoyan dipenuhi dengan kebingungan mendalam tentang jati diri dan alasan dibalik kebencian yang diarahkan kepada Xiaoyan. Setiap kematian memunculkan pertanyaan yang sama, namun tak satu pun dapat dijawab. Yang membuat semuanya semakin mengerikan, Xiaoyan tidak kehilangan kesadaran saat mokat. Xiaoyan menyaksikan setiap detik kehancuran tubuhnya sendiri, merasakan rasa sakitnya secara utuh. Xiaoyan lanjut kembali terbangun untuk mengalami kejadian serupa. Pengalaman ini berulang tanpa henti, menekan kesadaran Xiaoyan hingga kabur. Seiring berjalannya siklus kematian tersebut, ingatan Xiaoyan juga mulai memudar. Banyak hal tentang masa lalu, tentang tujuan dan keyakinan perlahan menghilang. Namun tepat ketika pikiran Xiaoyan hampir sepenuhnya kosong, rasa takut yang mendominasi mulai melemah. Rasa sakit yang terus berulang tidak lagi setajam sebelumnya, seolah tubuh Xiaoyan dan jiwa Xiaoyan mulai mati rasa terhadap penderitaan tersebut. Mati rasa menyelimuti kesadaran Xiaoyan hingga batas yang tidak dapat diingat. Nama, tujuan, dan arah menghilang seperti debu yang tersapu angin. Kesadaran Xiaoyan terlepas dari dunia nyata digantikan oleh kehampaan yang bergetar samar oleh satu denting tajam di dalam benaknya.
Segala sesuatu tersapu bersih, lenyap seperti diterjang banjir tanpa bentuk. Ketika kesadaran kembali membentuk wujud, Xiaoyan berdiri di atas permukaan air yang tak terbatas. Air itu tenang dan jernih seperti cermin raksasa, memantulkan langit biru tanpa awan di atas kelapa Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan berdiri kaku, kelapanya tertunduk seolah beban tak kasat mata menekan jiwa Xiaoyan hingga ke dasar kesadaran. Di kedalaman ruang ini, suatu kehendak asing menilai niat kematian yang terbentuk dari pengalaman Xiaoyan. Kehendak itu tidak menampakkan wujud, tetapi keberadaannya terasa jelas seperti bayangan yang mengamati dari balik lapisan dunia. Air yang luas tetap memantulkan langit, sementara belenggu ingatan Xiaoyan mulai runtuh satu persatu. Kematian yang tak terhitung jumlahnya muncul kembali. Setiap kematian menampilkan tubuh Xiaoyan yang hancur, daging dan darah berceceran. Rasa sakit yang teramat tajam membeku menjadi bintang-bintang kelam yang tenggelam di dasar air. Ketika Xiaoyan menatap ke bawah, pantulan di permukaan air menunjukkan sosok Xiaoyan yang berlutut dan meraung tanpa suara. Adegan-adegan itu bukan ilusi, melainkan potongan masa lalu yang terdistorsi oleh reinkarnasi. Semua gambaran tersebut kemudian berubah menjadi aliran kekuatan murni yang bergerak naik dan menyatu ke dalam tubuh Xiaoyan. Dalam kondisi setengah sadar, Xiaoyan memahami bahwa kekuatan yang mengalir itu adalah kekuatan reinkarnasi. Dari mimpi kematian yang berlapis-lapis, Xiaoyan menangkap pola yang selama ini tersembunyi. Aturan reinkarnasi terungkap bukan sebagai akhir, melainkan sebagai proses yang hanya mencakup sebagian dari siklus eksistensi. Pemahaman ini sangat berbeda dari apa yang selama ini dipahami oleh Xiao Yueli. Rasa sakit es krim yang dialami berulang kali telah mendorong kesadaran menuju kekosongan mutlak. Ketakutan yang mencapai titik terdalam justru menjadi sarana untuk bertahan, membentuk wadah bagi kesadaran agar tidak hancur. Pikiran Xiaoyan menjadi jernih setenang permukaan air di bawah kaki. Tingkat kesadaran Xiaoyan jatuh lebih dalam, melampaui lapisan mimpi sebelumnya. Ketika Xiaoyan menyentuh permukaan air, riak besar menyebar tanpa suara. Ruang mimpi retak seperti kaca dan segala sesuatu di sekitar pecah dan runtuh, memaksa kesadarannya kembali ke dunia nyata. Xiaoyan terbangun dengan napas terengah, tubuh Xiaoyan basah oleh keringat dingin. Rasa sakit di dada masih tertinggal, nyata dan berat, seakan jejak kematian belum sepenuhnya memudar. Ketika Xiaoyan berdiri perlahan, pandangan Xiaoyan menangkap sebuah platform yang luas. Di sekeliling platform banyak sosok lain terbaring dan berjuang bangkit. Wajah-wajah mereka menunjukkan penderitaan serupa. Saat kelapa Xiaoyan terangkat, sebuah istana megah berdiri menjulang di hadapan platform, memancarkan tekanan yang sunyi namun mendalam. Rasa sakit di jantung Xiaoyan terus berdenyut, menahan langkah Xiaoyan untuk beberapa saat sebelum tubuhnya benar-benar menyesuaikan diri dengan kenyataan baru. Selanjutnya, ledakan keras mengguncang area di sekitar Xiaoyan. Tidak jauh dari posisi Xiaoyan, seekor binatang iblis bermata satu muncul secara tiba-tiba. Binatang iblis bermata satu tersebut mengayunkan cakar raksasa yang langsung mencabik manusia yang duduk di samping Xiaoyan. Tubuh manusia tersebut terbelah, darah dan potongan daging muncrat ke segala arah, sebagian bahkan melayang ke arah Xiaoyan. Namun setiap tetes darah yang mendekati tubuh Xiaoyan berubah menjadi kabut tipis dan lenyap sebelum sempat menyentuh pakaian Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain platform, tiga makhluk yang memiliki bentuk menyerupai manusia terlihat bergerak bersamaan. Ketiga makhluk tersebut memiliki sayap tulang besar di punggung, wajah pucat dan aura dingin. Ketiga makhluk bersayap tulang itu melesat dengan kecepatan tinggi menuju pintu masuk istana. Istana di hadapan mereka tampak aneh. Tidak terdapat daun pintu atau gerbang yang tertutup di sana. Yang ada hanyalah sebuah lorong masuk yang dalam dan gelap seperti mulut raksasa yang terbuka. Banyak makhluk jelas ingin menjadi yang pertama memasuki lorong tersebut, seakan-akan sesuatu yang penting menunggu di dalam. Xiaoyan memperhatikan sekeliling dengan ekspresi waspada. Xiaoyan merasa janggal karena tidak terdengar suara apapun. Tidak ada teriakan panik, tidak ada peringatan, dan tidak ada komunikasi di antara manusia maupun binatang iblis. Dalam situasi setelah mimpi buruk yang mengerikan, seharusnya ketakutan dan kekacauan muncul. Namun seluruh platform tenggelam dalam keheningan yang tidak wajar. Ketika kekuatan jiwa Xiaoyan menyebar untuk menyelidiki di lingkungan, hasil yang diterima Xiaoyan justru semakin mengejutkan.
Setiap aura yang terdeteksi terasa kuat dan stabil. Semua makhluk di platform tersebut setidaknya berada di tingkat ketiga keabadian dewa. Bahkan beberapa aura terasa setara dengan kekuatan Xiaoyan, menunjukkan keberadaan ahli tingkat keempat keabadian dewa. Xiaoyan pun menyimpulkan bahwa jumlah ahli tingkat tinggi di dunia gunung dan lautan terasa tidak masuk akal. Xiaoyan kemudian memperluas pencarian dengan kekuatan jiwa untuk mencari Xuan Huang dan yang lain. Namun pencarian tersebut tidak membuahkan hasil apapun. Tidak satupun aura yang dikenali Xiaoyan muncul di sekitar platform. Dari pengamatan tersebut, Xiaoyan menyadari kemungkinan bahwa istana ini memiliki lebih dari satu jalur masuk. Pemikiran itu membuat Xiaoyan semakin berhati-hati. Xiaoyan kemudian berdiri dan bergerak mengikuti arus makhluk yang menuju pintu masuk istana. Namun meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini sengaja menahan kecepatan. Bagi Xiaoyan, terburu-buru di tempat asing yang dipenuhi ahli kuat bukanlah pilihan bijaksana. Sementara itu, di depan pintu masuk, dua pilar batu besar berdiri menjulang. Permukaan pilar batu tersebut dipenuhi ukiran simbol aneh yang memancarkan cahaya redup. Xiaoyan memperlambat langkah lebih jauh dan mengamati setiap simbol dengan seksama, menyimpan pola simbol tersebut dalam ingatan Xiaoyan. Hal ini bertujuan untuk berjaga-jaga jika simbol tersebut berkaitan dengan segel atau mekanisme yang berbahaya. Satu persatu seluruh makhluk yang terbangun dari platform memasuki lorong gelap istana. Xiaoyan menjadi sosok terakhir yang melangkah masuk, dan saat kaki Xiaoyan melewati batas pintu tanpa gerbang, ruang di sekeliling Xiaoyan melanjut berubah secara drastis. Platform gelap menghilang digantikan oleh interior istana yang luas dan megah. Kubah istana menjulang tinggi tanpa terlihat ujungnya. Balok dan pilar raksasa dihiasi ukiran halus dan lukisan kuno. Origin Ki di dalam istana terkondensasi hingga hampir terlihat oleh mata telanjang. Meskipun origin Ki atau Ki asal tidak lagi terlalu mempengaruhi keabadian dewa, keberadaannya yang setebal itu tetap memberikan perasaan nyaman dan menenangkan. Namun ketenangan tersebut tidak bertahan lama. Getaran kuat menyebar dari bagian terdalam istana, diikuti suara ledakan beruntun dan lolongan mengerikan. Suara tersebut membawa tekanan berat, seolah-olah terjadi perebutan tubuh di kedalaman istana. Aura kekerasan dan kekacauan mulai menyebar, menekan seluruh ruang dengan kekuatan yang membuat siapapun tetap waspada saat melangkah lebih jauh ke dalam istana. Di dalam aula utama, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat liar di udara dengan kecepatan tinggi. Setiap sinar itu adalah pil yang memancarkan fluktuasi energi luar biasa kuat. Cahaya merah menyala seperti api, cahaya biru sedingin es, dan warna-warna lain bercampur tanpa pola. Xiaoyan yang mengamati dari kejauhan menyadari bahwa setiap pil tersebut setidaknya berada di tingkat dewa. Bahkan beberapa pil jelas telah melampaui batas itu dan mencapai tingkat transcendence. Pil-pil itu juga tampak tidak bergerak secara acak. Setiap pil seolah memiliki kehendak sendiri, berkelit lincah di antara pilar-pilar raksasa dan platform batu di aula utama. Karena itu, semua makhluk yang berhasil memasuki tempat ini, baik manusia maupun binatang buas, terbang dan melompat ke segala arah berusaha menangkap cahaya-cahaya berharga tersebut. Fluktuasi energi yang dilepaskan oleh pil-pil unggul itu begitu mencolok hingga langsung memicu pertarungan hidup dan mokat. Setiap pertemuan berubah menjadi bentrokan brutal yang tanpa ampun. Selain pil, berbagai senjata dan artefak dewa juga tersebar di aula. Benda-benda itu terbang tetapi terbungkus segel kristal tebal, seolah tidak dapat dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Segel-segel tersebut justru membuat persaingan semakin ganas karena siapapun yang ingin mendapatkannya harus merebutnya secara langsung. Kemanapun pandangan diarahkan, yang terlihat hanyalah pertempuran sengit. Para kultivator yang sebelumnya bangkit di atas platform kini sepenuhnya tenggelam dalam godaan. Keserakahan dan ambisi mereka menyala terang, menekan kewaspadaan dan akal sehat. Raksasa bermata satu yang mencolok meraung keras mengayunkan cakarnya dengan kekuatan mengerikan. Makhluk itu berhasil menelan beberapa pil dewa secara beruntun. Aura raksasa tersebut melonjak liar di dalam tubuhnya, namun ekspresi dan gerakannya menunjukkan ketidakpuasan. Raksasa itu terus menyerang makhluk lain, berusaha merebut lebih banyak pil dan artefak tanpa henti.
Xiaoyan mengamati dengan tenang dari balik kekacauan. Hingga saat itu, Xiaoyan belum merasakan aura yang dikenal Xiaoyan. Bahkan ketika Xiaoyan secara khusus mencari keberadaan Raja Duyung Xingting, tidak ada jejak aura yang muncul di medan pertempuran ini. Untuk menghindari perhatian, Xiaoyan juga mengaktifkan giok penyembunyian. Aura Xiaoyan langsung menyatu dengan lingkungan, membuat keberadaan Xiaoyan nyaris tak terdeteksi, seolah Xiaoyan menjadi bayangan transparan di tengah kekacauan. Tidak ada satupun makhluk yang berani mendekat atau menyadari posisi Xiaoyan. Xiaoyan pun kembali memandang ke arah pusat pertempuran di mana banyak pil dan harta karun berterbangan. Namun di tengah lautan energi yang saling bertabrakan, sebuah aura yang sangat aneh tiba-tiba menembus kekacauan. Fluktuasi itu bergerak lurus seolah memiliki tujuan jelas dan langsung menangkap perhatian Xiaoyan. Aura tersebut bukan hanya kuat tetapi juga membawa perasaan yang sulit dijelaskan. Xiaoyan merasakan tekanan yang halus namun dalam, tanda bahwa pil yang memancarkan aura ini setidaknya berada di tingkat transcendence. Hal ini membuat jantung Xiaoyan berdebar kencang, bukan semata karena kekuatannya, melainkan firasat samar namun kuat bahwa pil tersebut memiliki hubungan langsung dengan peningkatan kekuatan kultivasi Xiaoyan. Xiaoyan tidak mengetahui jenis pil apa yang memancarkan aura tersebut. Namun dorongan dari naluri dan pengalaman membuat Xiaoyan yakin bahwa kesempatan ini sangat langka. Tanpa keraguan lebih lanjut, Xiaoyan mulai bergerak perlahan, menyatu dengan bayangan dan arus energi, mengarahkan langkah menuju sumber fluktuasi aneh tersebut. Xiaoyan mengejar ke arah tempat pil itu bergerak. Tubuh Xiaoyan melesat cepat, kilat menyambar di bawah telapak kaki Xiaoyan, membuat jarak di aula seakan terlipat dalam sekejap. Dalam waktu yang hampir tak terasa, Xiaoyan sudah muncul tepat di depan pil tersebut dan segera mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Namun belum sempat tangan Xiaoyan menyentuh permukaan pil, sebuah cakar raksasa tiba-tiba muncul dari samping. Ukuran cakar itu jauh melampaui tubuh Xiaoyan dengan tekanan mengerikan yang menyapu ruang di sekitarnya. Serangan itu datang dengan kekuatan brutal, memaksa Xiaoyan membatalkan niatnya dan menghindar ke samping. Xiaoyan memahami bahwa serangan semacam ini tidak perlu dihadapi secara langsung. Pada saat yang sama, pil tersebut menunjukkan kelincahan yang tidak masuk akal. Dengan suara keras, tubuh pil itu berubah menjadi kepulan asap putih dan menghilang tanpa meninggalkan jejak. Ketika asap itu memudar, pil tersebut sudah muncul kembali di sisi lain aula, seakan mampu berpindah ruang sesuka hati. Sementara itu, Xiaoyan kembali bergerak menyilang ke berbagai arah aula. Xiaoyan pada saat ini berusaha menutup jalur pelarian dari pil. Beberapa kali jarak di antara mereka nyaris menghilang, namun setiap kali Xiaoyan hampir berhasil meraih pil tersebut. Kebuntuan selalu tampak berpihak pada pil tersebut. Pil itu mampu lolos bahkan saat sudah berada di dalam jangkauan Xiaoyan atau ketika sempat tertahan sesaat di telapak tangan sebelum kembali menghilang. Pergerakan pil yang mencolok akhirnya menarik perhatian banyak sosok kuat di aula. Beberapa ahli dari berbagai ras mulai bergerak turut mengejar pil itu dengan kecepatan dan teknik masing-masing. Selain itu, sejumlah binatang buas dari dunia gunung dan lautan juga ikut terlibat. Tubuh mereka besar dan aura mereka buas, berasal dari ras yang tidak dikenal. Beberapa di antara mereka membuka mulutnya lebar-lebar berusaha menelan pil itu secara langsung, namun pil tersebut selalu berhasil lolos di detik terakhir. Pil itu terus melayang dan bergerak dengan lincah, berpindah-pindah di udara seolah memiliki kesadaran sendiri. Gerakannya tampak seperti ejekan diam-diam kepada semua makhluk di aula yang menginginkannya. Ia tampak mempermainkan keserakahan dan ambisi mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat situasi tersebut, Xiaoyan pun perlahan menghentikan pengejarannya. Alis Xiaoyan sedikit berkerut saat pandangan Xiaoyan beralih dari pil itu ke sekeliling aula. Keraguan yang sebelumnya samar mulai muncul dengan jelas di benak Xiaoyan. Kekacauan di aula, bentrokan kekuatan, serta keberadaan banyak makhluk kuat tampak begitu nyata, namun justru karena itulah perasaan ganjil semakin menguat. Xiaoyan mulai mempertanyakan keadaan dirinya sendiri dan mempertanyakan apakah kondisi yang dialaminya benar-benar kenyataan atau hanya bagian dari ilusi yang lebih dalam. Xiaoyan mengamati lingkungan di sekelilingnya dengan lebih seksama. Tidak ada kejanggalan yang mudah ditemukan. Setiap detail tampak utuh dan logis, sama seperti dunia nyata.
Namun Xiaoyan menyadari bahwa mimpi, terutama mimpi tingkat tinggi, dapat meniru kenyataan dengan sempurna. Terlebih lagi, ini juga bukanlah mimpi biasa. Ini adalah mimpi yang berasal dari penguasa mimpi, sebuah eksistensi yang mampu membangun dunia ilusi berlapis-lapis. Xiaoyan hampir yakin bahwa dirinya masih berada di dalam keadaan tertidur. Namun berbeda dari mimpi-mimpi sebelumnya, kali ini Xiaoyan masih memiliki ingatan yang utuh. Xiaoyan sadar bahwa dirinya telah memasuki mimpi penguasa mimpi, dan kesadaran itu justru membuat situasinya semakin rumit. Xiaoyan menyadari pola yang terbentuk dari pengalaman sebelumnya. Pada mimpi pertama, segalanya terasa begitu nyata hingga sulit dibedakan dari kenyataan. Pada mimpi kedua, Xiaoyan bahkan tidak menyadari bahwa dirinya sedang bermimpi. Kini pada mimpi ketiga, Xiaoyan tahu bahwa semua ini adalah mimpi, tetapi tidak mampu menemukan jalan keluar darinya. Lapisan-lapisan mimpi itu menumpuk satu di atas yang lain, membentuk labirin tak kasat mata yang menjebak kesadaran. Xiaoyan pun mengepalkan tinjunya perlahan. Perasaan gelisah merayap di dalam hati Xiaoyan, dan semakin dalam lapisan mimpi itu, semakin sulit bagi Xiaoyan untuk menentukan posisi dirinya sendiri. Xiaoyan menyadari satu hal yang membuatnya semakin yakin bahwa ini adalah mimpi. Rasa krisis yang biasanya selalu menyertai langkah Xiaoyan telah menghilang sepenuhnya. Rasa bahaya yang tajam, naluri yang selama ini menjadi penopang hidup Xiaoyan, tidak lagi muncul meskipun berada di tengah kekacauan dan ancaman dari berbagai makhluk kuat. Hilangnya perasaan tersebut bukanlah pertanda baik. Tanpa tanda rasa krisis itu, Xiaoyan sepenuhnya berada dalam posisi pasif, seakan setiap langkahnya telah berada dalam genggaman kekuatan yang mengatur mimpi tersebut.